Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlin dari Universitas PGRI Palembang dengan nomor NIM 2018-132-012 Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5. Saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis laporan keuangan dan dosen pengampunya yaitu Ibu Diana Widi Ratmawati, Sarjana Ilmu Pendidikan Magister Manajemen. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan itu ialah analisis arus kas dan modal kerja. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian dana dan modal kerja. Analisis kas ini sebenarnya sejalan dengan penyusunan laporan keuangan atau disebut dengan cash flow statement, di mana artinya laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan untuk penerimaan atau pengeluaran kas dalam suatu perusahaan di suatu periode tertentu. Kemudian pengertian modal kerja merupakan aktiva lancar sama dengan utang lancar, artinya sebagai dana yang tersedia untuk menginvestasikan dalam aktiva lancar atau untuk membayar uang yang tidak lancar. Materi kedua yaitu kegunaan laporan keuangan atau laporan arus kas. Dengan analisis arus kas dapat kita ketahui bahwa yang pertama yaitu kemampuan perusahaan menggenerasikan kas, merencanakan dan mengontrol arus kas masuk dan keluarnya arus kas dalam perusahaan di suatu periode tertentu. Yang kedua, kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar. Arus kas bersih perusahaan yang termasuk kemampuannya membayar dividen di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Keempat, pengaruh investasi, kas maupun bukan kas, transaksi lainnya terhadap posisi keuangan dalam periode tertentu. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, di mana perusahaan akan mengetahui apa saja sih faktor dalam modal kerja itu, yaitu pertama, sifat atau tipe perusahaan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memenuhi barang. Yang ketiga, syarat pembelian barang, dan yang keempat, syarat penjualan barang, serta tingkat perputaran persediaannya. Materi keempat yaitu sumber modal kerja, di mana hasil operasi perusahaan, jumlah net income-nya yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi menunjukkan jumlah modal kerja dari perusahaan ini. Kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga dalam jangka pendek menyebabkan terjadinya perubahan ini dimulai modal kerja, yaitu dari bentuk surat-surat berharga berubah menjadi uang. Materi kelima yaitu penggunaan modal kerja, di mana unsur-unsur penggunaan modal kerja ini terdiri dari bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang dalam jangka panjang, berkurangnya modal, dan adanya kerugian. Selanjutnya, materi pengertian kas dan penggolongan arus kas. Dalam laporan ini, kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat yang memenuhi syarat berikut ini. Pertama, setiap saat dapat ditukar menjadi kas. Yang kedua, tanggal jatuh temponya sangat dekat. Yang ketiga, kecil resiko perubahan nilai dalam arus kas. Kemudian penyajian dalam arus kas ini terdapat 3 kategori penggolongan, yaitu kas yang digunakan untuk kegiatan operasional, di mana kas ini berkaitan dengan laba yang dilaporkan dengan laporan laba rugi dan dikelompokkan dalam golongan ini, yaitu arus kas masuk berasal dari penerimaan dari langganan,
penerimaan dari piutang dan penerimaan dividen. Sebaliknya, arus kas keluar berasal dari kas yang dibayar untuk beli barang, bunga yang dibayar atas utang, pembayaran pajak penghasilan, serta gaji. Penggolongan arus kas yang kedua yaitu kas yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi, di mana kas ini berhubungan dengan perolehan fasilitas, investasi dan non-kas lainnya untuk suatu perusahaan. Dan arus kas dalam masuk dan diterima ini berasal dari pertama, penjualan aktiva tetap, penjualan surat berharga, penagihan piutang dalam jangka panjang, serta arus kas keluarnya berasal dari pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap, pembelian investasi dalam jangka panjang, dan pemberian pinjaman pada pihak lainnya. Penggolongan arus kas yang ketiga yaitu kas yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan, di mana kelompok ini menyangkut bagaimana kegiatan arus kas diperoleh untuk membiayai perusahaan. Arus kas diterima ini berasal dari pengeluaran saham, pengeluaran wesel, pengeluaran surat hipotek, serta lainnya. Sedangkan arus kas yang dikeluarkan berasal dari pembayaran dividen, pembelian saham, pembayaran utang pokok dana. Materi ketujuh yaitu teknik analisis arus kas, di mana teknik analisis arus kas ini bertujuan untuk menganalisis laporan arus kas. Dapat kita lihat ada dua cara, yaitu pertama menganalisis laporan arus kas yang sudah kita buat, yang kedua melakukan analisis berdasarkan informasi dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Materi ke-8 yaitu isi dan bentuk laporan arus kas. Untuk menyajikan laporan arus kas ini dapat kita gunakan dalam dua metode, yaitu pertama direct method, yang artinya melaporkan arus kas dan dilakukan dengan cara pengelompokan penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Yang kedua, indirect method, di mana arus kas ini dilakukan dengan dimulainya dari laba rugi bersih. Selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi perubahan suatu perusahaan dalam arus kas tersebut. Untuk menyusun laporan arus kas ini diperlukan yaitu laporan laba rugi, neraca perbandingan, membuat kertas kerja, serta hasil analisis tersebut dapat kita jadikan sebagai dasar pengumpulan dana. Materi terakhir yaitu laporan sumber dana dan penggunaan dana. Materi terakhir yaitu laporan sumber dana dan penggunaan modal kerja, di mana laporan ini dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu laporan perubahan posisi keuangan dengan konsep modal kerja. Yang kedua, laporan keuangan perubahan posisi dengan konsep kas. Selanjutnya, komponen sumber dan penggunaan dana, yaitu transaksi kredit sama dengan transaksi debit. Artinya, transaksi kredit menggambarkan sumber dana dari transaksi debit. Selanjutnya, sumber dana berasal dari, yaitu pertama pertambahan uang, kedua pertambahan modal, dan penurunan aset. Sebaliknya, penggunaan dana perusahaan berasal dari penurunan utang, penurunan modal, dan perubahan aset.